Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Semoga pagi ini kita telah bangun dengan semangat di hari ini untuk beraktivitas. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 16 Juli 2022. Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12.000 orang. Kepastian keselamatan. Saudara-saudaraku, masuk gereja dan rajin berkunjung ke rumah-rumah ibadat ternyata bukan jaminan kekuatan iman dan mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita, bahkan mengenal Yesus Kristus secara pribadi meskipun telah mengunjungi gereja. Saudara-saudaraku, apa yang dialami Friskisa dan Aquila di kota Efesus di perikop yang kita baca kemarin terjadi juga pada Paulus ketika ia kembali ke sana. Mereka bertemu dengan orang-orang yang sudah mendapatkan pengetahuan dasar tentang iman Kristen menurut perjanjian lama, tetapi belum memiliki relasi pribadi dengan Sang Mesias. Baptisan mereka baru baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan karena kesadaran umum akan dosa. Dan khotbah Yohanes memang adalah seruan untuk bertobat, sedangkan Yesus Kristus adalah kabar baik bagi semua orang yang menerimanya. Saudara-saudaraku, orang-orang yang ditemukan Paulus di pedalaman dikatakan bahwa mereka belum menerima Roh Kudus. Padahal Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang menjadi milik Kristus. Jadi, jika ada seseorang belum menerima Roh Kudus, itu berarti ia juga belum lahir baru sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Maka Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Mereka percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bukti atau tanda bahwa mereka sudah menjadi milik Kristus. Mereka menerima karunia berbahasa roh dan karunia bernubuat di dalam bagian yang kita baca di pagi hari ini. Ternyata walaupun ada 12 orang yang telah diselamatkan dan menjadi murid-murid Kristus sejati di bawah pimpinan Paulus, tidak berarti pelayanan di Efesus berjalan mulus. Ada saja yang tetap mengeraskan hati dan menjelek-jelekkan kekristenan di depan banyak orang. Padahal pelayanan Paulus disertai tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Bisa jadi para pengumpat kekristenan itu melihat atau bahkan mengalami mujizat itu sendiri. Saudara sekalian, kita membutuhkan kepekaan seperti yang dimiliki Paulus atau juga Priscilla dan Aquila dalam perikop sebelum ini, untuk memastikan bahwa orang-orang yang kita layani sudah menerima keselamatan sejati di dalam Yesus Kristus. Atau kita memiliki kepekaan untuk mengetahui bahwa orang-orang yang kita kira adalah milik Kristus, sesungguhnya mereka belum memiliki kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Mereka barulah mengaku bahwa mereka adalah pengikut Kristus, tetapi mereka belum menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Saudara-saudaraku, keselamatan memang adalah anugerah, dan mujizat hanya salah satu tanda dari anugerah. Tetapi sesungguhnya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus itulah yang berkarya di dalam diri kita untuk meyakinkan kita bahwa Dia adalah Juru Selamat, Tuhan, yang akan memberikan kita keselamatan dalam kehidupan ini. Saudara, kalau kita lihat memang ada 2 tahap dalam kehidupan beriman. Tahap pertama, di mana kita sadar akan kekurangan kita dan pantas menerima penghukuman Allah. Karena itulah muncul kesadaran akan dosa.
Tetapi tahap kedua tidak hanya mengaku dosa, tapi saat di mana kita datang pada Yesus dan menyadari anugerah keselamatan yang Ia berikan dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, tetapi kalau kita kembali ke Alkitab, di sana kita akan menemukan fakta bahwa ada orang yang memang masuk ke dalam gereja, tetapi tidak menyadari akan dosanya, apalagi datang untuk menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Namun sama sekali belum mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan belum mengalami pertobatan. Saudara-saudaraku, jangan puas kalau kita melihat orang ke gereja, ataupun kita melihat banyak umat yang ada di dalam gereja, atau kita melihat banyak orang yang berperilaku saleh, bahkan tak henti-henti membicarakan isi Alkitab. Saudara ingat saja dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepada aku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara-saudaraku, hal ini meyakinkan kita dan memastikan kita bahwa kita hendak waspada. Tidak semua orang yang sudah ada di dalam gereja adalah milik Kristus. Dengan ini saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyerahkan diri dalam tangan Tuhan, supaya kita tetap memiliki kepekaan, supaya pelayanan kita terhadap orang-orang di sekitar kita adalah pelayanan yang membimbing mereka datang kepada Juru Selamat. Karena itu saudara sekalian, mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, terus memberitakan firman-Nya, berdoa agar Roh Kudus-Nya lah yang memenangkan mereka di hadapan hadirat-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak karena pada pagi hari ini kami mendengar firman-Mu. Biarlah menjadi pegangan kami dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami mendoakan orang-orang Kristen di sekitar kami, bahkan di seluruh dunia, yang sudah mendengar Injil Yesus Kristus, tetapi mereka belum mengalami kuasa-Nya. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya Roh Kuduslah yang menginsafkan mereka akan dosa dan membimbing mereka untuk datang kepada Juru Selamat. Kami doakan supaya semakin banyak orang yang akhirnya menyerahkan diri dalam tangan-Mu ya Tuhan, untuk Engkau pakai memberitakan Injil-Mu setelah mereka diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Pagi ini kami doakan segenap kehidupan kami dalam beraktivitas, dimanapun kami berada, seluruh pendengar renungan pagi, biarlah kami semua menikmati pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami doakan ya Tuhan untuk pelaksanaan sidang majelis tahunan Sinode Gereja Toraja Mamasa yang akan dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 22 Juli. Kami mohon supaya persidangan ini dapat berjalan dengan baik, dan hamba-hamba-Mu boleh datang dan duduk bersama-sama untuk membicarakan apa yang baik yang Tuhan kehendaki untuk pertumbuhan dan kelangsungan pelayanan gereja Toraja Mamasa, khususnya sepanjang tahun yang akan datang. Kami mohon supaya semua keputusan yang diambil adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati semua panitia yang bekerja dan semua umat-umat-Mu, supaya di sana acara ini boleh terlaksana dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami untuk beraktivitas di hari ini. Sekali lagi kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan yang akan menolong dan memberkati hidup mereka. Mereka yang sedih, Tuhan yang akan menghiburkan mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai kehidupan mereka. Bapa, tolonglah mereka supaya mereka akhirnya datang kepada Tuhan untuk menerima segala yang Tuhan janjikan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, dengar doa kami berseru dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini.